Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kami terkait sistem informasi manajemen aset. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ali, yang kedua ada Hasan, yang ketiga Nomira, yang keempat Umi, dan yang kelima saya sendiri Edia. Nah, latar belakang. Jadi, sistem informasi manajemen aset ini adalah sistem menggunakan teknologi informasi untuk mengelola aset secara efisien, akurat, dan terorganisir. Dalam penerapannya itu sendiri, SIMA itu membuat informasi itu jadi lebih akurat dan up-to-date, dan mempercepat akses informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, SIMA ini sendiri membantu pengelolaan aset jadi lebih efisien dengan pengelolaan data digital di website untuk inventarisasi aset. Inventaris aset secara manual tulis tangan itu banyak mengalami kesalahan dan bisa memakan waktu dan sulit untuk dipelihara. Nah, dengan adanya penerapan SIMA digital ini, informasinya itu akan lebih menjadi akurat dan up to date, yang akan mempercepat akses informasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan kami membuat video ini adalah untuk menjelaskan keuntungan penerapan sistem informasi manajemen aset dalam mengelola aset di ruang perkuliahan 301 BEB Sekolah Vokasi UGM secara efisien, akurat, dan terorganisir. Nah, video ini akan mencakup gambaran garis besar tentang SIMA, keuntungan penerapan SIMA, dan tampilan pada sistem inventarisasi aset sederhana kami. Video ini akan membantu para pengguna SIMA untuk memahami sistem ini dan tata cara penggunaannya. Selanjutnya akan dijelaskan rekan kami Umi. Baik, selanjutnya itu gambaran umum terkait siklus pengelolaan aset, yang dimana di awal itu pasti ada tahapan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, dari situ muncullah perencanaan kebutuhan, terus ada pengawasan hingga pengendalian, dan yang terakhir ada penghapusan. Nah, semua tahapan tersebut itu dilakukan untuk mengelola aset dengan baik dan benar secara optimal. Nah, selanjutnya dari proses tersebut itu dapat mengurangi adanya risiko dan meningkatkan kinerja suatu instansi. Oke, next. Nah, peran dari manajemen informasi sendiri yaitu terkait dengan SIMA ini menyediakan sistem pengelolaan data aset yang terorganisir dan terkomputerisasi. Terus yaitu adanya inventarisasi aset yang memungkinkan pengelolaan data aset yang akurat dan up to date. Terus ada pemeliharaan aset dan transparansi, terus peningkatan efisien yang akan memperpanjang kelangsungan aset tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada pengurangan kesalahan, pengelolaan legal audit aset, dan yang terakhir yaitu pengelolaan data referensi. Nah, implementasi pembangunan aset, sistem manajemen aset sendiri yaitu terkait dengan perancangan sistem, dilakukan perancangan sistem yang meliputi dengan diagram konteks, pengumpulan data, analisis sistem, dan pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu dilakukan pengembangan prototipe. Setelah itu adanya implementasi dari sistem itu tersebut dan penggunaan sistem, dan selanjutnya yaitu yang terakhir pemantauan dan evaluasi sistem. Oke, selanjutnya yaitu terkait produk kami akan dijelaskan oleh Nandira. Nah, oleh karena itu teman-teman, akibat dari latar belakang kami dan awareness kami terhadap SIMA, kami telah membuat dua sistem. Yang pertama lewat Power Apps, yaitu aplikasi SIMA MPP. Nah, di halaman pertama ini terdapat username atau email dan passwordnya. Kalau misalkan passwordnya salah, dia akan seperti ini. Tapi jika passwordnya benar, nanti dia akan masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini kita punya beberapa menu. Yang pertama itu ada tambah data. Jika kita mau menambahkan suatu aset inventarisasi, kita bisa menginputnya di dalam sini ya. Ada namanya, kuantitas, harga satuan, harga perolehan, dan semua spesifikasi yang diperlukan dalam suatu menginventarisasi aset. Yang kedua ada pencarian. Jadi apabila kita telah menginputkan suatu aset, kita bisa melihat semua kodifikasi dan semua spesifikasi barangnya ada di dalam kolom pencariannya. Lalu ada sistem penghapusan aset. Itu ketika kita melakukan penghapusan aset, kita punya fitur tersebut.
lalu ada status legal, lalu ada semua terus data. ya. Boleh dijelasin, Mas Ali? Nah, di sini kita adalah tempat kita bisa mengakses keseluruhan data ya. Semua data yang kita input tadi bisa kita lihat secara kesatuan di sini, baik dari nomornya, kode barangnya secara detail, nama barang, tahun dan sebagainya itu dalam satu halaman yang sama. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu adalah kita bisa melakukan print ya, atau membuat jadi PDF gitu. Nah, untuk caranya kita tinggal ke halaman print semua ini dan klik bagian print ini. Nah, nanti kita akan bisa mengakses ke pilihan untuk ke PDF ya. Nah, itu nanti kita tinggal klik cetak dan hasilnya bisa langsung kita gunakan gitu, untuk misalnya untuk segera membuat kebijakan atau sebagainya. Nah, itu mungkin dari aplikasi SIMA MPP 301 yang kami buat. Untuk selanjutnya akan produk kedua dari website. Mungkin waktu dan tempat saya serahkan ke Hasan ya. Baik, selanjutnya untuk aplikasi yang berbasis website dengan kombinasi antara PHP dan juga HTML akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu untuk codingannya itu nanti akan kami lampirkan di akhir presentasi. Nah, di sini itu ada beberapa komen seperti check, export, function, index dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja melihat aplikasi yang sudah kelompok kami buat. Nah, yang pertama itu ada fitur login dan juga password, di mana ketika salah akan memutar lagi kembali ke laman ini. Nah, jika benar akan di-redirect langsung masuk ke dalam aplikasi. Nah, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini terdapat 3 fitur. Yang pertama ada aset masuk dan aset keluar. Nah, untuk aset sendiri di sini itu merupakan keseluruhan dari aset yang sudah diinput di ruangan 301. Nah, karena kita sendiri berada di kampus, maka seringkali terdapat mitra yang mungkin nantinya akan memberikan tambahan, entah itu kursi baru dan sebagainya, kita bisa diinput di aset masuk. Misal contoh, kita input 10 dengan ini, dengan pemberi itu maksudnya bukan penerima tapi pemberi, yaitu BRI. Nah, nantinya terdapat aset masuk sebesar 10 yang langsung akan otomatis merubah juga di aset keseluruhan, di mana sebelumnya kursi merek Citose itu hanya 38 menjadi 48. Nah, ternyata setelah dicek kembali mungkin terdapat kerusakan di kursi Citose tersebut sebanyak 10 dengan alasan berupa rusak. Oke, kita submit. Nah, maka terdapat kerusakan sebesar 10 di aset keluar, dan bisa dilihat di total aset akan kembali ke 38 karena sebelumnya aset sudah di bank 10 namun sudah diberikan oleh BRI sebesar 10. Nah, untuk selanjutnya itu di fitur ekspor data kita bisa searching, misal nih asetnya ternyata di dalam satu ruangan banyak banget, kita pengennya nyari kursi. Nah, ini akan langsung keluar kursi semua. Kita juga bisa melakukan fitur copy, bahkan bisa dibuat menjadi PDF atau Excel, dan yang terpenting kita bisa langsung melakukan cetak. Nah, di sini ini ada komen cetak ya, mohon maaf, ini loadingnya agak lambat ya. Nah, di sini kita bisa langsung print. Setelah previewnya muncul, kita langsung bisa klik print gitu. Nah, oke, mungkin ini fitur yang ada di website ya, teman-teman. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh Edrian. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kendala. Nah, ketika kita membicarakan pengelolaan aset, ada beberapa tantangan yang kami hadapi nih. Pertama, kami memiliki sejumlah data aset yang belum terinventarisasi dan belum dikodifikasi. Namun, bahkan setelah inventarisasi, kami masih menghadapi kendala pada pengelolaan data, terutama dalam mengidentifikasi jenis barang. Nah, tidak hanya itu, kami juga merasa terbatas dalam pembangunan dan penggunaan sistem yang baru bagi kami.
Contohnya saat kami membuat skema digital menggunakan Power Apps, kami mengalami kesulitan mencari tutorial terutama pada kode-kodenya. Kami juga terbatas dengan opsi yang hanya mencakup smartphone dan tablet saja, yang membatasi kami untuk membuat tabel yang besar. Dan yang tidak kalah pentingnya, sulit bagi kami untuk bekerja secara bersamaan karena akses yang terbatas pada satu developer dalam suatu waktu. Dan yang selanjutnya adalah saran. Nah, saran dari kami terhadap praktikum sistem informasi manajemen ini adalah yang pertama, diadakannya sesi pelatihan tambahan sebelumnya untuk pemahaman yang lebih baik. Kedua, menyediakan panduan yang jelas. Dan yang terakhir, perlunya kami untuk dibimbing selama praktikum ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasan. Oke, untuk selanjutnya kami akan melakukan rencana pengembangan aplikasi yang lebih baik ke depannya, di mana aplikasi tersebut harus diidentifikasi kebutuhannya. SIMA itu untuk siapa sih? Oh, ternyata semisal pada hal ini itu kampus. Oke, kita sudah tentukan di kampus. Kemudian kita tentukan ruang lingkup bisnisnya, karena di kampus sendiri seringkali terdapat bantuan dan sebagainya, maka kita harus melakukan adanya penambahan aset masuk dan aset keluar. Nah, kemudian pengimplementasiannya itu gimana? Karena sudah ada aset masuk, aset keluar, mungkin nantinya di situ bisa terdapat kesalahan input atau bagaimana. Nantinya kita bisa melakukan adanya edit dan delete. Nah, kemudian selain itu harus ada pemilihan tim proyek, di mana pengelolaan SIMA ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang, mungkin bisa dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang, sehingga kita memerlukan format untuk multi user. Nah, yang terakhir itu terdapat pengembangan sistem informasi manajemen aset secara terus-menerus. Seperti yang kita tahu, seiring berkembangnya waktu, mungkin tampilan harus dibuat menjadi lebih menarik, ataupun terdapat fitur-fitur tambahan yang harus kita sesuaikan berdasarkan perkembangan zaman. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.